Kali ini saya coba share juga bagaimana menyusun laporan pengendalian kontrak untuk pengadaan jasa I/O yang sedang saya lakukan pengendalian kontraknya ya. Sebenarnya bukan saya hanya membantu PPK untuk melakukan pengendalian kontraknya. Ya meskipun memang paket jasa I/O tidak terlalu besar ya, nilai kontraknya itu di bawah 200 juta ya, metodenya juga pengadaan langsung. Tapi bukan berarti tidak ada kewajiban BPK untuk melakukan pengendalian kontrak. Apalagi dengan karakteristik pekerjaan jasa I/O ya, pengendalian kontrak ini justru mutlak sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan intinya, kegiatan utamanya yaitu sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya pendekatan yang digunakan ya berarti semua spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak jasa I/O-nya harus terpenuhi gitu ya, harus sesuai dengan kontrak dari sisi mutu, volume, waktu, dan juga biaya. Nah ini contoh laporan pengendalian kontrak yang sudah saya siapkan ya. Di bagian awal mungkin informasi tentang pengadaannya ya, yaitu jasa I/O, sosialisasi apa, nilai HPS, nilai kontrak, tanggal kontrak, dan jenis kontraknya apa, lokasi pekerjaan, dan nama penyediaannya. Terus di bagian selanjutnya saya coba sajikan bagaimana kita mengendalikan mutu atau bagaimana proses pengendalian mutu di kontrak ini, yaitu yang dicek ini berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK ya. Dari sisi bahan, mutu bahannya itu bagaimana, apakah sesuai dengan kontrak atau tidak. Nanti di sini di kolom hasil pengendalian itu bisa diisi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian dari sisi peralatannya ya, ada LED, ada sound system, ini dicek. Di sini juga ada volumenya ditulis tertuang 2 hari ya. Berarti kalau sekarang tanggal 24 Maret berarti seharusnya dari tanggal 23 Maret itu harus sudah standby. Itu bagaimana hasil pengendaliannya? Dari sisi mutunya atau kualitasnya, spesifikasi kayaknya apakah sudah sesuai, dari sisi volumenya apakah sudah sesuai atau belum. Sama di kolom hasil pengendalian yang ini ya, ini bisa diisi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Begitu seterusnya di mutu produk juga, keluarannya, di mutu personil juga apakah sesuai dengan kontrak atau tidak. Nah di bagian selanjutnya baru kita ngecek dari sisi pengendalian waktu ya. Kalau tadi di volume juga sudah tertuang, ada beberapa alat yang harus standby dari H-1 sebelum ujian. Nah itu dicek waktu dia standby itu mulai kapan. Dan di sini tertuang misalkan jenis bahannya backdrop cetak, ini waktu mulai itu maksudnya dia harus standby di tanggal 23 Maret sampai berakhir nanti setelah kegiatan di tanggal 24 Maret. Nah hasil pengendalian gimana? Apakah memang di tanggal 23 sudah selesai atau belum, atau ada keterlambatan ya. Kemudian di akhirnya ya berarti nanti setelah berakhir acara ini backdrop harus tetap ada di ruangan itu sampai selesai. Begitu seterusnya di waktu penyediaan alat, waktu penyediaan produknya, dan waktu penugasan personil. Nah di bagian terakhir baru pengendalian biaya. Kalau pengendalian biaya itu bukan berarti kita ngecek tagihannya sesuai dengan kontrak saja atau tidak gitu ya. Kalau itu sih udah pasti, kalau penyedia pasti akan nagih sesuai kontrak. Tapi pengendalian biaya lebih ke bagaimana kualitas mutu atau pengendalian mutu dan bagaimana pengendalian waktu berdampak kepada pengendalian biaya. Asumsinya jika mutu yang ditetapkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, waktu yang dipenuhi ya, waktu untuk penyediaan alat bahan dan lain-lain sesuai dengan kontrak, maka pengendalian biayanya pun sudah memenuhi syarat. Ya, ini semua juga dicek dari bahan, biaya alat, biaya produk, dan biaya personil. Oke, setelah itu ada kolom tanda tangan si pejabat penandatangan kontrak. Teman-teman juga bisa lampirkan dokumentasi selama pengendalian kontrak. Dan laporan pengendalian kontrak ini bisa juga disajikan lebih dari satu, ya karena contohnya seperti ini ya.
kita melakukan pengendalian dari hari H-1, kemudian besok pada saat pelaksanaan kegiatan, dan mungkin kalau masih di H+1 setelah kegiatan masih ada hal-hal yang perlu dikendalikan, ya silakan itu bisa dibuat laporan pengendalian kontraknya. Laporan pengendalian kontrak ini hanya contoh saja ya, bukan berarti harus seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin ada beberapa aspek-aspek yang lain yang harus dikendalikan, silakan sajikan di dalam laporan pengendalian kontrak teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Meraih sebuah mimpi lelah, penat ini